game start. Yes, kita akan masuk di match pertama teman-teman. Ayo gaungkan hashtag Indo Pride untuk mendukung Indonesia di hari ketiga atau hari terakhir Grand Final PUBG Nation Cup 2026 ini. Dan itu dia map Irangel dari flight path yang kita bisa lihat dari tengah-tengah antara Novo dan juga Milta menuju ke area tengah-tengah Zarky dan juga Severny. Dan kita bisa lihat dari tim Philippines juga sudah mulai turun ke arah military base. Dan juga ada tim Vietnam, ada tim Thailand juga udah mulai turun. Dan Indonesia juga udah mulai turun menuju Yasnaya Poliana sih ya. Ya, harusnya. Yasnaya sih dari arahnya juga dari Yasnaya. Tapi ini ada yang mau engkol nih. Masih ada yang mungkin ada yang ke Rojok atau masih agak bingung sih sebenarnya. Masih belum kelihatan lah ya. Iya, belum kelihatan tadi. Yes. Tadi ada yang sempat stay di atas Rojok juga, terus bergeser juga mungkin ke samping Yasnaya. Yes. Tapi kita akan melihat untuk sekali ini ada tim Korea, ada tim Finlandia yang bentar lagi akan touchdown. Yang padahal mereka pada dekat-dekatan ya, walaupun beda satu pulau aja mungkin ya, atau seberang-seberangan. Tapi mungkin tim Korea pun tidak akan engage lebih dahulu karena memang masih early juga. Membutuhkan beberapa research. Dimana ini agak cukup beda mungkin ya daripada di hari sebelumnya. Ya, betul. Karena di hari sebelumnya itu, di hari kedua kemarin banyak banget yang bertabrakan tapi ternyata SMB lah. Lagi-lagi apa nih mau predik zona, tiba-tiba udah ke pop up dan zonanya. SMB. Aduh, why Indo? Susah Kenapa zonanya kayak gini? Filipina enak banget di situ. Oh my god. Dan it's okay lah, kita masih belum menunggu juga dari tim-tim yang lain juga belum adanya kontak. Dan tim Brazil kali ini yang sudah triple digit. 100 point. Langsung saja di confirm saja di hari kedua. Dan ini dia sedikit ada highlight di match ke-10 dari Krafton, powered by Krafton AI. Iya, tim Korea benar-benar sangat mendominasi banget ya untuk di match 10 kali ini. Apalagi dia benar-benar agak cukup agresif, kayak istilahnya tabrak gas. Dan walaupun ada beberapa memang ada yang keculik ya. Dan sempat sebenarnya tim Korea pun ini di match kedua kalau nggak salah itu Indonesia berhasil memulangkan Korea dengan hashtag ke-16. Itu gue nonton, itu gue nonton. Itu nonton gue. Iya, greget kan? Greget banget. Yang nutup kan Titus sisa si Trick sama si Heaven kalau nggak salah. Gue lupa Heaven atau... Bukan. Seongjan ya? Oh iya, pokoknya 1v1 situation lah. Seongjan apa Gyumin ya dulu itu loh, lupa gua. Gyumin kan? Mungkin. Iya, ininya Korea sama Indo itu satu versus satu. Tapi Indonesia yang menang. Iya, Indonesia menang. Korea. Iya, yang padahal itu memang 1v1 situationnya temponya lama banget. Itu lama banget. Itu gue sambil makan dari banyak sampai habis. Wow. Wow. Karena kan gue kemarin gak nge-cash. Lu sama Roy yang nge-cash kan. Gue sambil makan. Wih, sambil gue cicil. Habis nih makanan gue. Habis ya. Tapi dengan habisnya makanannya dapat Indonesia juga ya. Dapat Indonesia, dapat 4 poin kan lumayan. Ini match yang paling menegangkan banget. Karena through the smoke, bener-bener full smoke. Jadi ada yang ngebelakangin, ada yang padahal di depannya. Tapi ternyata beberapa orang yang kenok. Jadi istilahnya mereka tuh pasti hanya mengandalkan suara aja gitu. Betul, mengandalkan step ya. Iya. Betul sekali, karena emang ini bener-bener full smoke dan gak bisa apa-apa. Dan zona juga udah mulai kecil. Ini di match ke-10, gila banget. Dan itu memang kemarin Korea lah yang dapat WC. Dan ini dia tim Brazil. This is Brazil. This is Brazil ya teman-teman ya. Zikreken, Tiny Seven, Sparking dan juga Bill, Calmo. Kill leadernya udah 67 kill. Bayangin, 67 kill di 10 match kemarin total berarti 67 poin. Sisanya 33 poin itu placement. 33 poin placement ya. Kalau 100 ya poinnya. Iya, walaupun Brazil itu maksudnya kayak nggak perfect banget dari segi winner chicken dinner, asalkan konsisten aja sih. Konsisten. Dan ini deh. Ini apa nih? Dari match winner bonus. Wow. Match winner bonus. Korea, China. Enggak, wait. Ini cuma 2 doang masalahnya. Iya. Kenapa nih? Tiba-tiba aja Thailand udah di SMB, udah masuk ke tengah. Wow. Mereka udah masuk ke area SMB yang notabene belum ditempati oleh tim-tim manapun. Mereka sudah masuk. Rotasi cepat sekali memang dengan menggunakan vehicle. Dan ada tim Ukraina yang mereka dari jalur laut, atau bukan laut sih sebenarnya, ya laut yang lewat sebagai sungai di situ. Mereka lewat pakai mobil BRDM ini. Mereka langsung melewati saja. Tapi DivX sendirian kali ini belum ada Fairis, Hakatori dan juga Buswanke
belum terlihat juga. Ada beberapa tim juga menggunakan emergency pickup. Dan sepertinya dari tim Ukraine yang lainnya udah masuk tapi di beda tempat kayaknya. Iya ya, ini masih agak santai aja, scrapping di pinggiran. Yang penting jangan kayak kemarin-kemarin tuh ya, ada aksi dari BRDM yang tercuri loh bayangin. Dari salah satu negara gua lupa ngacak-ngacak negara-negara yang lagi perang. Yes. Itu dapat 2 kill, lumayan banget loh. Dapat 2 kill dari BRDM curiannya. Oke, kita kembali lagi untuk di camp untuk saat ini. Lipovka, ada USA, ada United Kingdoms juga yang sepertinya memang agak cukup berdekatan tapi agak sulit juga untuk bertemu karena memang ini Lipovka layoutnya itu cukup padat sehingga tidak mudah untuk mereka akan bertemu. Betul sekali, walaupun memang USA dekat sekali dengan tim Great Britain atau United Kingdom. Mereka dari seorang FX tadi ya belum terketahui juga dari pergerakannya dari tim Philippines. Yang notabene mereka sudah menempati dari SMB sedari awal. Dan ini tinggal menunggu saja tim-tim yang akan turun di area mana dengan menggunakan emergency pickup. Yang sudah terlihat juga kita masih belum tahu itu tim mana yang sudah masuk. Harusnya ya gue berharap tim Indonesia juga mendapatkan emergency pickup. Tim Jerman sepertinya yang sudah menggunakan emergency pickup menuju ke area SMB di gerundung peluru saja oleh tim Philippines. Dan 1 damage dapat di sana dari seorang It's Chris. Dan dekat sekali mereka nggak mau ngambil resiko untuk ngambil jauh, tapi Jerman mereka ngambil di area dinding perbukitan yang ke arah dari tim Philippines sudah ada di atas. Ini notabene SMB itu kalau sebelah kirinya memang nggak terlalu lebih banyak open field. Maksudnya open field tuh benar-benar luas banget. SMB kita tahu areanya seperti itu, tapi sebelah kanannya ini ada bukit atau misalnya kita bilang ada gunung yang benar-benar tinggi yang mereka bisa kontrol. Itu notabene mereka harus bisa juga. Tapi ini kita lihat dari root history Indonesia. Mereka apakah lewat jembatan kah? Iya, ini dia kayaknya. Ini mereka memang harus bisa masuk jembatan karena zonanya masuk sih memang di dekat Miltas itu. Tapi ini mau nggak mau tapi Tanfu menumbangkan seorang Justus dengan menggunakan glidernya. Itu dia, tapi masih belum bisa di confirm kill walaupun bisa mengenok dari seorang Justus. Dipantau dengan menggunakan glider dari tim Vietnam. Ini dia tim juara 2025. Mereka juga haus dengan kill dengan posisi sekarang masih di hashtag 11. Ini juara tahun lalu loh guys. Juara PNC 2025 mereka masih di posisi ke-11 dengan 55 poin. Dan dari tim Finlandia mereka juga sedang berotasi cepat sekali. Dan Tanfu kok bisa? Justusnya ditinggalin sama teman-teman lainnya. Really? Kok tiba-tiba Jerman tuh nggak ada buat mau revive atau apapun? I don't know. Tiba-tiba saja mereka menghilangkan satu punggawa mereka itu minus banget sih. Jadi power mereka udah berkurang. Iya, ini Indonesia pun untuk saat ini menurutku untuk saat ini kalau dia atau trik dia bisa memantau di arah jembatan kalau misalkan aman, mendingan masuk dari sekarang. Ya, mendingan masuk dari sekarang daripada mereka akan berhadapan sama USA sama United Kingdom yang sedang berjalan juga menuju ke arah jembatan yang di arah Indonesianya. Takutnya ada pertempuran yang cukup chaos di jembatan. Jujur kalau misalkan tempur di jembatan agak cukup tricky banget bro. Karena visionnya takutnya ada yang nyulik dari arah pergunungan dekat samping Novo. Betul. Ya kan? Itu takut banget keculik gitu loh. Ini dia Neutral sedang berusaha untuk masuk terlebih dahulu. Tapi ternyata ada yang keselewat tuh mobilnya tadi ya. Kita lihat juga masih di luar zona beberapa playernya yaitu Lu. Sepertinya jembatan dari yang dilewatin Neutral ini aman aja ya. Tidak akan ada peperangan yang terjadi. Walaupun tadi sempat di belakangnya ada negara lain. Ini dia Michael yang sedang berusaha untuk memberikan satu spray down kepada satu player yaitu Purdi Kurti dari perwakilan USA untuk saat ini terkena damage. Dan ternyata ada satu player dari Fart yang berhasil untuk menculik ke arah Purdi Kurti saat ini. Waduh, udah mulai banyak peperangan, sudah mulai banyak sekali penculikan. Kali ini tim Brazil juga sudah akan masuk ke area SMB yang notabene sudah ditempati oleh tim Thailand. Tapi T-Bone, lihat pergerakan dari seorang Srimzi. Waduh, harus hati-hati karena Dragunov 2 damage saja dapat. Dan itu dia benar sekali T-Bone menumbangkan dari USA. Srimzi dan juga Purdi Kurti tumbang. 2 punggawa dari USA tidak bisa terselamatkan kah?
Cowboy dan Kickstart tersisa kali ini. Mereka harus masuk ke area circle karena ini zona phase kedua menuju phase ketiga sekitar 1 menit lagi ini bakal sakit banget. Dan dari tim Great Britain mereka juga sudah mulai berotasi, tapi Bimi mendapatkan seorang It's Chris headshot terhadap dia dengan M24 headshot. Neutral kali mereka sudah mulai berotasi dengan menggunakan vehicle. Cepat sekali menuju ke area yang sudah ditempati oleh tim-tim lain. Adanya red zone. Ingat, red zone itu adalah mitos kawan-kawan. Levante dan kawan-kawan. Hampir sekali adanya kekurangan, tapi hit Setsuna. Awas, adanya Tanfu di sana. Indonesia sudah mulai berotasi. Queen masih bisa selamat. Alhamdulillah, mereka juga masih bisa berotasi dengan cepat untuk menjadi area yang bisa area kontrol mereka di sini. Dan stop dulu nggak sih? Stop dulu, jangan kemana-mana karena ada tim Jerman juga menunggu di area depan. Itu dia, tapi masalah kalau misalkan dia maju terus itu akan ada pembegalan terjadi dari negara Jerman. Oh no, udah cukup chaos banget. Salah satu player dari Netral, Levante pun harus knock untuk saat ini. Akankah ada di confirm eliminasi dari negara Denmark? Lu ingin berusaha untuk mengcover kepada Levante yang sedang recover Ashwing-nya. Ini dia pergerakan dari tim Indonesia. Tim Indonesia kalau bisa meratakan ke arah Vietnam dia akan aman banget sih. Yes. Jujur, belakang udah nggak ada. Dan itu dia, zonanya berhasil dikuasai oleh tim Indonesia. Tapi masalahnya mereka harus fokus ke Vietnam dulu. Kalau misalkan dia fokus ke Jerman, itu Vietnam akan menjadi third party kepada tim Indonesia. Queen-nya sepertinya sudah tersign untuk saat ini. Kita akan melihat dari drone shoot. Korea ini berusaha untuk rotasi terlebih dahulu. Akankah ada tabrakan terjadi ke arah tim netral yang sudah standby di arah high ground untuk saat ini? Tapi Brazil, oh no, Brazil tiba atas. Akankah berdekatan ke arah tim Indonesia? Tapi please Ukraina, please tabrak Brazil dulu nggak sih? Jangan sampai ke Indonesia dulu. Dan itu dia bus 1K berusaha untuk open fire kepada negara Brazil dimaksud. Karena di samping sebelah kanannya ada Jerman juga dulu. What? Ada negara lain juga ternyata Filipina. Untuk saat yang berusaha untuk mengacau formasi ke arah teman-teman tim Brazil dan Ukraina. Hakatorinya ingin berusaha untuk menculik kepada salah satu player tim Brazil. Dua player tim Brazil pun harus tersungkur walaupun ada set of smoke yang dilakukan oleh teman-teman tim Brazil. Sehingga memberikan pandangan yang cukup sulit kepada Ukraina, kepada Filipina. Tapi kita lihat bus 1K pun sudah tersungkur di tangan Alec. Waduh, Brazil. Mereka sudah terculik saja 3 orang penggawainya tapi masih bisa di revive. Tapi ada Aljinbot dari tim Philippines. Kali ini yang akan mengganggu dari tim Brazil. Ataukah ini dari tim Brazil pulang di posisi ke-16 Kamanis. Ada Nedra connect terhadap seorang si Kraken. Tidak bisa berbuat apa-apa dari tim Brazil. Satu punggawanya ke arah atas. Aljinbot replace ke arah atas. Ada Tini Siven dari arah belakang di backup display oleh seorang Aljinbot. Tutup saja. Dan Brazil dipulangkan di ST ke-16 oleh tim Philippines. Itu dia. Tim papan atas sudah mulai pulang satu persatu. Itu dia tim papan atas harus kita rontokkan di hari terakhir kali ini. Kali ini Indonesia masih mempunyai angin segar tapi net dilontarkan hampir saja connect kepada salah satu player tim Korea. Dan ada Molotov juga yang juga hampir membakar kepada salah satu player tim Korea. Dan itu dia, ada Setsuna yang berhasil mendapatkan kepada Delwin. Walaupun ada Tanfu yang counter kepada Setsuna. Ini mana camnya Observer. Kita mau lihat King Indonesia yang sedang bertarung. Tapi kita melihat kembali netral. Ada Batulin yang ingin berusaha untuk melemparkan satu nitnya ke arah tim Korea. Ada Sengjan pun sepertinya sekarat banget itu. Ya ampun, seucrit. Dan ini dia masih bisa recover HP. Batulin ayo dong maju sehingga Korea bisa tumbang kalau misalkan mereka meratakan teman-teman tim Korea yang sudah chaos di arah Laugran. Waduh, ini udah mulai banyak sekali chaos peperangan dari arah manapun SMB. Jadi papan akhir kali ini, tapi Setsuna masih bisa diselamatkan atau tidak? Sepertinya masih bisa diselamatkan. Dan dekat sekali dengan seorang Tanfu. Tanfu juga terkenok, harusnya bisa di-confirm dulu nggak sih? Yes, itu dia. Tanfu juga terkenok. Delwin dapat di sana 2 punggawa dari tim Vietnam. Juga tertumbangkan oleh tim Indonesia. Please, fokus dulu sama Vietnam, baru rotasi ke arah zona. Ini enak banget kalau misalkan Indonesia masih bisa ada waktu untuk rotasi. Tapi ada tim Christian atau dari tim United Kingdom yang udah mulai jalan juga. Setsuna hati-hati. Ada Philippines di atas sana. Jangan terlalu overcommit. Harus berhati-hati dan trick. Itu dia. Menumbangkan lagi penggawa dari tim Vietnam. 2 didapatkan poin untuk tim Indonesia. Ayo teman-teman. Kali ini zonanya juga sudah mulai tidak memihak terhadap Indonesia. Harus
Perlahan mereka memasuki zona karena zona juga sudah mulai menghempit sekitar 20 detik kembali. Tapi Xiaodidi kali ini kedatangan tamu dari tim Ukraina. Adanya satu BRDM juga kita bisa beralih pandang terhadap tim Finlandia yang akan bertemu dengan tim Korea. Ini dia sudah mulai pergerakan juga dari tim Thailand juga dari sebelah kiri. Dan Ukraine juga tumbang oleh tim China. Oh my god, ini tim papan atas juga sudah mulai adanya pundi-pundi poin yang mereka bisa tambahkan untuk mengejar poin tim Brazil. Ayo semangat. Indonesia masih full squad teman-teman. Kita doakan Indo Pride di live dan sekarang juga hashtag Indo Pride, let's go. Ramaikan. Ini dia ada tim netral. Salah satu playernya yaitu Batulins yang sedang berusaha untuk di-revive oleh temannya untuk saat ini. Sila yang berusaha untuk memberikan beberapa typing. Karena satu Dragonovnya beserta ada shield juga. Jadi satu obstacle untuk melindungi dirinya sendiri juga. Tapi Sila mendapatkan informasi kepada beberapa negara yang sedang rotasi sehingga timnya tersebut bisa dapat informasi yang cukup luas. Tapi kita melihat dari drone untuk saat ini ada Tiger yang berusaha untuk melempar beberapa net. Dan itu dia surprise attack dari Batulinsnya. Masih belumkah untuk mendapatkan satu player ke arah Thailand. Dan itu Denit akan menggempurkan ke arah Batulins. Dan itu dia Skeppy. Ternyata berhasil untuk memberikan satu knock ke arah Batulins saat ini. Dan Sila pun kita melihat Cureksi pun harus knock juga. Dan ada Skeppy yang menjadi korban juga. Tiger akankah berhasil untuk recover ke arah Skeppy, tapi masalahnya ada Sengjang yang berusaha untuk memberikan beberapa tekang kembali memberikan satu senjata yang dia milikinya. Nate juga dilemparkan kembali dan Melbourne. No, pihaknya pun sudah terbakar. Sepertinya rotasinya pun agak cukup terhambat dari Belmont-nya. Dia pun harus recover HP, tapi zonanya pun sudah mulai mengikis. Ini zona keempat udah pedih banget, ya ampun. Sengjang pun sedang berusaha untuk recover HP terlebih dahulu, tapi Korea pun terancam. Ada pembegalan terjadi dari Belmont agar Sengjang tidak bergerak dengan leluasa. Waduh, Indonesia juga sudah mulai kehilangan 2 punggawa dari Jaxi dan juga Queen terhadap tim Vietnam. 2 poin tambahan bagi tim Vietnam dan Setsuna juga tumbang oleh seorang Bimi. Oh my god, ini bahaya sekali. Tim Indonesia nggak kelihatan dari tadi, observer juga nggak kelihatan Indonesia di arah mana. Dari arah bawah tersisa dari seorang Trik sendiri. Nggak kelihatan memang dari segi ini zonanya juga agak sulit. Trik tidak bisa berbuat apa-apa. Setsuna juga udah tumbang oleh tim Vietnam. Mereka benar-benar menumbangkan dari sebelah kanan pulau. Dan emang memaksa tim Indonesia juga akan pulang di posisi 13. Ini emang sulit. Zonanya bagi tim Indonesia, why? Sulit banget memang. Susah. Kayaknya tim Indonesia pun nggak punya vehicle ya. Iya betul. Rotasinya susah banget guys. Karena obstacle-nya kayak pohon-pohon kayak gini. Agak cukup open field ya. Vision dari Indonesia pun nggak enak harusnya tadi. Tapi kita melihat kembali, back to the game, back to the beat. Ada tim netral. Timnya menahan terlebih dahulu, ada Nate-nya. Di depan tim China. Terkena splash damage, sakit banget Saiwood. Hampir saja tumbang. Nate counter attack yang diciptakan dari Saiwood untuk menuju kepada seorang Lu. Sedang rotasi, sedang di repositioning. Tapi ternyata sebelah kiri tim China ada Nedral, ada Adoze yang berusaha untuk counter attack. Sehingga tidak ada engage yang terjadi dari tim China. Karena ada salah satu player dari tim Nedral yang sedang berusaha di revive. Tapi Saiwood berusaha untuk setup smoke terlebih dahulu agar bisa rotasi. Karena mereka berada di pinggir zona. Mereka belum di dalam zona. Zonanya sudah bergerak. Zona juga sudah mulai bergerak di zona fase grup, tapi Vietnam juga tumbang. Memang memaksa untuk tim Vietnam juga tumbang di posisi ke-11. Yang harusnya ya Indonesia bisa, tapi balik lagi nasi sudah menjadi bubur teman-teman. Kita back to the game again. Neutral. Kali ini kedatangan tamu juga dari tim China juga tumbang oleh seorang Cowboy. Itu dia, China juga di pressure oleh 2 tim kali ini. Neutral dan juga United States. Oh my god, Cowboy juga tumbang oleh beberapa tim juga. Facata mendapatkan dari seorang Trinzi. Dan China juga tumbang di posisi ke-10 kali ini. Apa yang terjadi? Tim papan atas benar-benar tidak mendapatkan jalan bagi mereka. Dan tim papan tengah haus dengan kill saat ini. Denmark akan menyusul Neutral. Look at that. Mereka sudah mengantongi 7 poin kill dari tim Neutral. Oh my god. Kali ini mereka walaupun sisa 3 punggawanya, mereka masuk ke area zona. Dan zonanya ini benar-benar memaksa tim-tim untuk ke arah bawah. Ini gila banget. Turki juga akan mempressure terhadap tim Finlandia. Kali ada Nate-nya sudah splash damage didapatkan oleh seorang Scav. Masih bisa survive di sana, kickstart juga di sisi lain mendapatkan seorang kode Marco. Dan Turki juga tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Sila menumbangkan seorang Scav di sana. Dari Turki juga tumbang di posisi ke-9. Finlandia juga tumbang belum.
Masih ada satu lagi dari seorang Sata sendirian dari arah bawah. Dan terspot juga oleh seorang Kickstart. Itu dia United States. Memulangkan dari tim Finlandia di posisi ke-8. Ini benar-benar skill survive yang di luar nalar. Iya, tim USA punya satu kendaraan BRDM ya, itu akan bisa menjadi vehicle yang cukup terkuat untuk di late game kali ini. Bila melihat dari Pains-nya sekarat, Pain-nya masuk ke dalam smoke terlebih dahulu. Sedang berusaha untuk recover HP terlebih dahulu dari Netral. Kita akan berusaha melihat game dari Netral juga. Yang dimana menurutku ini masih agak aman sih Netral. Karena di depannya masih ada high ground. Tapi masalahnya PR-nya dari Netral, dia akan aware nggak nih ke arah posisinya Korea sama ke arah Jerman. Walaupun dia berada di arah high ground, dia harus lebih aware lagi. Takutnya dia sudah bisa mengamankan arah sisi zona, malah dia pula yang kena sandwich. Dan itu dia ledakan yang terjadi. Dan ada Argentina, Kapitan, yang berhasil untuk memberikan satu damage yang cukup besar. Dan Lu pun harus knock untuk saat ini. Akan ada bantuan kembali dari tim Netral. Yes, itu dia. Ada satu player itu Adozi. Bisa untuk recover ke arah Lu. Bisa untuk revive terlebih dahulu, tapi Heaven, kalau Heaven yang lihat ini mereka berdua akan menjadi terancam, akan menjadi makanan. Mereka nggak bisa masuk dengan cukup leluasa untuk saat ini. Karena memang dua playernya sudah hilang dan dia hanya mempunyai satu vehicle aja, yaitu UAZ. Apalagi di depannya udah dikuasain oleh player-player lain. Dan ternyata Korea berhasil dipulangkan oleh Kapitan tanpa ada informasi dari Heaven juga sepertinya. Yes, kalau dari segi posisi memang di sini Argentina mereka sangat mendominasi walaupun sisa 4 dan ini ya Jerman. The Real mereka membuat parit untuk coveran mereka tapi adanya satu Panzerfaust yang disiapkan oleh seorang Adozi. Ini sangat berbahaya bagi tim Jerman itu kalau on point di satu posisi yang sama. Need-nya connect, bahaya banget tim Jerman bisa rata sama satu net doang. Bahaya banget kali ini neutral. Mereka sedang menggila. 9 poin kill sudah di tangan mereka. Mereka masih haus dengan kill. Ini dia memang contender kuat dari tim neutral. Mereka juga di posisi ketiga sekarang dengan 80 poin kill. Sorry, maksud gue 8 poin. 80 poin dari tim neutral. Tapi adanya Iskris. Adanya satu suppression yang dilakukan tapi Pain juga merupakan serang Lu. Dan Adozi tersisa sendirian kali ini. Ada Panzerfaust yang sudah disiapkan dan stun grenade ke arah depan. Membutakan pergerakan dari seorang Adozi. Ada zona yang memaksa untuk bergerak cepat sekali. Adanya emergency cover flare yang sudah mulai disiapkan oleh tim Jerman. Turun saja sudah tim Jerman sudah mulai akan masuk. Zonanya udah mulai sakit banget. Itu. Parit yang disiapkan oleh tim Jerman itu dia Adozi. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia udah di lock juga dari tadi. Iya, susah sih. Tapi di situ ada emergency cover juga sih yang sudah di pop up dari tim Jerman. Tapi masalahnya susah juga. Adanya emergency sebenarnya malah Adozi pun agak kesulitan. Jadi apakah ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri gitu loh. Jadi tebak-tebakan aja nih dari Adozi-nya. Karena vision dari Adozi pun agak nggak terlalu luas juga untuk saat ini. Kayaknya Adozi akan terpaksa ya untuk tereliminasi. Zona pun udah sakit banget teman-teman. Walaupun first aid pun sepertinya sisa 6 lagi untuk saat ini. Tapi masalahnya ini udah zona ke-7 guys. Udah sakit banget. Denmark. Ada Mayem dia berada di tengah. Ada Iskris, ada Pain, ada Ares. Yang berusaha untuk rotasi. Gunakan satu strategi gerakan bawah tanah ya. Sehingga ada stun grenade juga dilontarkan tapi nggak connect. Pada Adozi, sabar dulu. Panzernya udah dipegang itu. Aduh sakit banget. Tinggal dilempar. Dua or die ini sih. Ini tinggal dua or die aja sih dari Adozi. Nah tinggal dua or die dan duar. Miss. Sayang banget. Itu memang udah do or die aja sih bro. Iya memang do or die. Memang dari seorang Adozi. Dan Panzerfaust juga emang gak diarahin ke emergency cover flare. Tapi menurut prediksi gua pribadi, walaupun Argentina sedang di atas angin. Dan 4 player mereka. Dan ada tim United States yang bisa saja menumbangkan dari tim Argentina satu persatu. Dan dari tim Jerman juga belum diketahui sedari tadi. Zona phase ke-7 kali ini. Top 4. Argentina, Jerman, Denmark dan juga USA kali ini. Kapitan. Itu dia bisa menumbangkan satu pegawai dari tim Jerman, Ares. Terkenox, tersungkur saja dengan menggunakan MK12 yang langsung on point. Kapitan ini menjadi kapten yang sangat berbahaya bagi tim Argentina. Tapi Keter juga
Spray down dengan menggunakan kali 4 ya. Keter harus hati-hati kali ini. DraftKings ke arah depan. USA juga ada satu net yang dilemparkan. 1-2 net, 3 net belum bisa menumbangkan dari seorang Purdy Kurti. Dan ini dia masih adanya dibakar gaming saja oleh seorang DraftKings, memaksa dari seorang Purdy Kurti juga tumbang adanya net. Perlu net yang sangat-sangat on point. Chris juga tumbang. Jerman di posisi keempat, tidak bisa berbuat apa-apa. USA kickstart masih bisa ada satu bom yang benar-benar memantul saja. Di spray down belum bisa menumbangkan seorang kapitan. Tapi Argentina susah mereka untuk bergerak karena dipantau oleh tim Denmark juga. Iya, susah. Geraknya susah banget ya. Dari USA pun udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ada Blue Zone-nya. Kok ini kemudian Kickstar dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Susah. Wah. Kickstar itu susah banget. Dia mau gerak dikit pun dia kepleset gitu loh. Iya. Dia bakal tereliminasi juga. Ada full damage juga masanya akan besar ya. Wah. Dan itu dia ada Mixgen yang sedang berusaha untuk menghujani beberapa peluru kepada Argentina. Jadi dia ada Mixgen berusaha untuk cover kepada teman dari yaitu Gustav mungkin yang lebih tepatnya. Dan sedang berusaha rotasi mendekati kepada formasinya Argentina kali ini. Ini dia top 2 antara Denmark sama Argentina. Siapa yang mendapatkan winner chicken dinner. Tapi masalahnya Argentina pun sedang berusaha untuk setup smoke terlebih dahulu agar mendekati dengan formasinya ke arah Denmark. Tapi ingat, hati-hati. Walaupun rooftop itu menjadi vision yang cukup enak, tapi kita lihat karena takutnya ada yang meleng, sedikit aja ada yang meleng, itu kepala akan kena headshot di tangan Argentina. Tapi sebaliknya, kalau Argentina tidak bisa memantau ke arah rooftop yang sudah kita saksikan untuk saat ini Argentina akan kecolongan satu persatu teman-teman. Emergence pick up pun sudah di pop up untuk saat ini. Jadi maksud emergence cover ya. Nah, ada teman-teman Denmark yang tidak ingin bergerak lebih juga. Dimana ingin berusaha untuk mengunci dari Argentina di luar zona. Dan memang Denmark sudah berada di dalam zona untuk saat ini. Tempo masih cukup slow. Berapa detik lagi akan menutup saat ini. Ada satu player pun sudah keiris HP-nya. Mixgen yang hampir saya tumbang. Hati-hati, nggak boleh overpick teman-teman. Sabar dulu aja. Gustav, net pun sepertinya bakal dilontarkan. Walaupun DraftKings-nya tumbang, walaupun DraftKings-nya tersungkur, tapi Denmark pun harus lebih hati-hati saat ini. MX sedang berusaha untuk memberikan satu spray down kepada Denmark, tapi DraftKings-nya masih bisa di-revive. Oh no, akankah lebih kuat lagi dari Argentina? Akankah ada counter attack kembali dari Argentina? Menuju kepada Denmark, tapi ternyata beberapa netnya terkena splash damage kepada Argentina, dan itu DraftKings pun harus tumbang beserta pipa. Oh no, ada counter attack terjadi kembali dari Argentina saat ini. Mixgen spray down dilakukan dari Mixgen dengan satu famasnya, tapi molotovnya membakar kepada player-player dari Argentina, dan Denmark berhasil mendapatkan winner chicken dinner di match yang pertama hari ketiga Grand Final PSG 2026.